Layakkah engkau marah? Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita salah mengerti dengan doa-doa kita. Kita berpikir bahwa doa adalah menyampaikan seluruh permintaan kita kepada Tuhan. Dan tentunya dengan besar harapannya adalah supaya Tuhan mengabulkannya. Akibat-akibat dari harapan, dari ketidakpahaman kita atas doa-doa yang sering kita sampaikan adalah ketika doa kita belum terjawab, maka Tuhan bisa dimarahin dan juga Tuhan dipersalahkan. Seolah-olah Tuhan berlaku tidak adil terhadap kehidupan kita. Perlu kita catat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pemahaman dalam doa-doa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu meminta Tuhan untuk mengajarkan kita cara berdoa. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta supaya mereka diajarkan doa. Mungkin kedengarannya sepele pernyataan ini, namun sebenarnya mengungkapkan suatu pengertian yang sangat mendalam, bahwa doa juga membutuhkan petunjuk dan pemahaman yang benar, sehingga kita tidak menghabiskan waktu dengan kalimat-kalimat yang panjang dan yang isinya adalah menuntut Tuhan supaya mengabulkan segala keinginan kita. Para murid datang dan Yesus mengajarkan mereka cara berdoa. Doa yang diajarkan Yesus kepada mereka adalah doa Bapa Kami. Hal yang paling mendasar menurut saya dalam doa Bapa Kami adalah kita meminta kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan-Mu. Sebenarnya kalau kita sadari benar, datanglah kerajaan-Mu itu berarti kita meminta dan membiarkan Tuhan berkehendak atas kehidupan kita dan Tuhan merajai seluruh hidup kita. Konsekuensinya adalah pasrah, tabah, dan menanti apa kira-kira kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka doa-doa yang kita sampaikan sebenarnya adalah berisi pengharapan yang demikian. Dan jika memang benar harapan itu yang ada di dalam hati kita, maka kita akan sabar menunggu. Dan kita tidak akan marah pada Tuhan jika hari ini, detik ini, atau saat ini Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Doa sebenarnya adalah ungkapan kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita membiarkan Tuhan berbicara atas peristiwa-peristiwa hidup kita.
Namun hal yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita berdoa dengan menyampaikan banyak hal, seolah-olah kita mengatakan, Tuhan, dengarkanlah, saat ini saya mau berbicara. Ini sebuah kesalahan, dan kesalahan itu terjadi, bahkan terwariskan turun-temurun, sehingga doa-doa kita penuh dengan banyak kalimat puitis, penuh dengan banyak hal yang bukan bertujuan untuk meminta sesuatu, tetapi tujuannya adalah supaya orang mendengarkan bahwa kata-kata kita itu indah, dan mungkin terakhir adalah supaya Tuhan mendengarkan bahwa kata-kata kita itu logis. Dalam bacaan pertama dari kitab Yunus, kita mendengar Yunus mengambil sikap marah kepada Tuhan karena Tuhan memaafkan bangsa Niniwe itu. Sebanyak 3 kali Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Dan layakkah engkau marah? Karena Tuhan mengampuni bangsa itu. Yunus dibawa kepada suatu pemahaman bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu malapetaka, entah itu bencana, entah itu pengampunan dan sukacita, jika Tuhan berkehendak, tidak ada satu manusia pun di antara kita yang bisa membatalkan hal tersebut. Maka di dalam doa-doa kita, hendaknya kita harus sadar dan tahu bahwa atas penentuan Allah, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan kita alami. Atas penentuan Allah. Inilah hal yang terpenting bagi kita untuk mengisi doa-doa kita, mengisi kehidupan beriman kita. Bukan diisi dengan berbagai macam tuntutan, dan jika tidak dipenuhi, maka kita marah dan mempersalahkan Tuhan atas semua peristiwa yang kita alami. Saudara-saudariku yang terkasih, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Inilah inti dari doa-doa kita. Kita hanya membutuhkan waktu, menanti dan berharap, karena Tuhan tidak pernah melewati kehidupan kita dan memberikan rezekinya, memberikan nafkah bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.